Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Falan Prayuda desu. Watashi wa Jusan Nensei no Iopa kara kimashita. Koko de Akihabara ni suite setsumei shimasu. Perkenalkan, nama saya Falan Prayuda. Saya dari kelas 13 IOPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi dan menjelaskan tentang apa itu Akihabara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lihat videonya. Apa itu Akihabara? Akihabara merupakan pusat perbelanjaan untuk barang elektronik, suku cadang elektronik, anime, manga, dan masih banyak yang lainnya. Kawasan ini merupakan surga otaku di bidang anime, manga, dan permainan video. Akihabara sering disingkat sebagai Akiba. Di sini juga terdapat teater AKB 48 dan juga terdapat banyak maid cafe. Sedikit info, maid cafe adalah sebuah kafe yang memiliki konsep para gadis bekerja dengan mengenakan pakaian pelayan atau maid yang sangat manis. Sebagai seorang maid, gadis-gadis tersebut memanggil para tamu dengan sebutan tuan dan nyonya. Kawasan perbelanjaan ini terletak di sekitar stasiun Akihabara, Tokyo, Jepang. Pusat elektronik Akihabara tepatnya berlokasi di kawasan Akihabara, distrik kota Taito, dan kawasan Sotokanda di distrik kota Chiyoda. Dengan menggunakan kereta api dari stasiun Tokyo ke Akihabara memakan waktu kurang lebih dari 5 menit. Menurut sejarah, pada tahun 1869, kawasan ini menderita kerugian besar akibat kebakaran hebat. Tanah seluas kira-kira 30.000 meter persegi dibebaskan dari perumahan penduduk agar api tidak menjalar ke pusat kota Tokyo bila terjadi lagi kebakaran besar. Kemudian pada 1870, di atas tanah kosong tersebut, Kaisar Meiji memerintahkan pembangunan kuil yang dipercaya bisa memadamkan api. Pada zaman Edo, penduduk setempat salah mengerti dan mengira di kuil tersebut dipuja dewa Akiha Daigongen yang menurut orang Jepang Tengah dan Timur dipercaya dapat memadamkan api. Selanjutnya, orang menyebut kuil dan lokasi sekitarnya sebagai Akiba sama atau Akibasan, Tuan Akiba. Tanah kosong atau dalam bahasa Jepang adalah hara. Di sekeliling kuil lalu dibebaskan dari bangunan agar api tidak menjalar bila terjadi kebakaran. Nama lokasi ini kemudian berubah menjadi Akihabara. Tanah kosong di sekeliling Akiba sama. Dan kuil Chinhasa ikut dikenal orang sebagai kuil Akiba. Pada tahun 1888, kuil Chinhasa dipindahkan ke Matsugaya dekat Asakusa dan namanya secara resmi diganti sebagai Akiba Jinja atau kuil Akiba. Pada tahun 1890, jalur kereta api yang sekarang disebut jalur utama Tohoku diperluas dari Ueno ke Akihabara. Sebelumnya, belum ada stasiun kereta api di Akihabara. Di selatan Akihabara adalah dok kargo, tempat dikapalkannya barang-barang dari luar negeri. Dari zaman Meiji hingga zaman Showa, transportasi ke Akihabara makin mudah setelah jaringan kereta rel listrik semakin luas. Di kawasan Akihabara dan sekelilingnya juga makin ramai dengan toko-toko. Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai pasar buah dan sayuran atau Seika Ichiba pada tahun 1925. Jalur Akihabara stasiun Tokyo dibuka setelah jalur Tohoku diperluas hingga ke Tokyo. Kemudian pada tahun 1930, stasiun kereta bawah tanah yaitu Manseibashi dibuka tetapi berhenti beroperasi pada bulan November 1931. 5 tahun kemudian, pada tahun 1935, di Akihabara dibuka secara resmi pasar buah dan sayur Kanda Seika Ichiba. Lalu pada 1 tahun kemudian, lokasi bekas stasiun Manseibashi ditutup. Penggemar kereta api mencapai puncaknya di Jepang. Di lokasi ini nantinya didirikan museum transportasi yang sudah tutup sekarang tidak ada lagi. Kawasan ini berubah menjadi lokasi pusat belanja elektronik nomor 1. Seusai Perang Dunia II, pada tahun 1945 sampai 1955, di Kanda muncul pasar gelap di sekitar Sekolah Manufaktur Listrik 1 yang sekarang menjadi Universitas Tokyo Denki. Di pasar gelap yang menempati pinggiran rel kereta api jalur utama Sobu, bermunculan toko-toko yang menjual tabung vakum dan suku cadang radio dan elektronik kepada pelajar. Toko-toko elektronik seperti di Jepang disebut toko musen atau toko radio karena mereka awalnya hanya menjual radio.
Lalu, pada tahun 1960, Jepang mencapai kemajuan tinggi dalam bidang elektronik. Pesaing Akihabara dibangun di Nippon Bashi, Osaka. Nippon Bashi tidak jauh berbeda dari Akihabara. Sama-sama menjual barang-barang elektronik konsumen seperti televisi, lemari es, dan mesin cuci. Lalu, sekitar tahun 1980, meluasnya komputer pribadi di rumah-rumah yang dikenal di Jepang sebagai Famicom membuat toko-toko di Akihabara memulai menjual permainan video. Dan toko-toko berantai yang bekerja sama dengan produsen permainan video mulai bermunculan. 9 tahun kemudian, pasar buah dan sayur Kanda dipindah ke Otaku di selatan Tokyo. Dan 1 tahun kemudian, pada tahun 1990, pengecer elektronik besar seperti Yamada Denki dan Kojima melakukan ekspansi ke pinggiran kota, mendekati rumah-rumah tinggal konsumen. Sebagai akibatnya, penjualan barang-barang elektronik konsumen merosot secara tajam. Namun sebagai penggantinya, penjualan barang-barang komputer semakin meningkat. Pada tahun 1991, Softmark muncul sebagai pemain baru di bidang eceran suku cadang komputer dan perangkat lunak bekas atau baru. Toko-toko Softmark menjual sistem komputer yang nantinya sangat populer di Jepang seperti NEC, PC 8801 dan 9801, SAP X68000, dan Fujitsu FM Tones. Toko-toko berantai Softmark lalu mulai bermunculan di sejumlah lokasi di Akihabara. Pada tahun 1994, komputer pribadi dengan sistem operasi Microsoft Windows menjadi barang laris, dan bermunculan toko-toko yang menjual komputer pribadi beserta peralatan dan aksesorisnya. Demam anime berlangsung pada tahun 1990, bersamaan dengan makin populernya permainan video. Penggemar sejati manga, anime, dan permainan video melahirkan generasi baru yang disebut otaku, dan mereka berbelanja di Akihabara. Sejak tahun 2000-an, angka penjualan komputer bermerek terus menurun, dan toko penjual komputer banyak yang tutup. Toko barang-barang anime menggantikan toko-toko tersebut yang tutup, dan budaya otaku makin dikenal publik Jepang. Lalu, pada tahun 2005, kawasan ini menjadi target pembangunan kembali dan modernisasi, terutama daerah sekitar stasiun. 1 tahun berselang, di kawasan ini muncul idol group AKB48. Pada tahun 2007, budaya Akiba diperkenalkan dalam tayangan nasional Kouhaku Uta Gassen di NHK oleh idola otaku Shoko Nakagawa melalui segmen medley spesial. Budaya mutakhir kebanggaan Jepang ikut diperkenalkan grup idola Akibaki AKB48 sebagai produk budaya Akihabara. Tepat pada tanggal 8 Juni 2008, pembantaian di Akihabara terjadi pada hari Minggu yang ramai di kawasan pejalan kaki Chuodori. Seorang laki-laki menabrak orang di keramaian dengan truk sebelum menikam orang-orang yang diburunya dengan pisau belati. Akibat dari peristiwa tersebut, 7 korban tewas dan 12 lainnya terluka. Lalu pada tanggal 23 Januari 2011, 2,5 tahun berlalu setelah peristiwa pembantaian, kawasan khusus pejalan kaki Chuodori dibuka kembali, ditandai dengan upacara peringatan dan peraturan-peraturan baru. Mungkin itulah sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari Akihabara hingga saat ini. Ada beberapa hal yang tidak akan kita temui di tempat lain selain di Akihabara. Yang pertama, kita bisa membeli barang elektronik Jepang terbaru. Banyak wisatawan asing yang sengaja datang ke Akihabara untuk membeli produk elektronik. Namun, alasan para wisatawan membeli alat-alat elektronik di sini bukan karena nafsu sesaat saja, melainkan karena kelebihan yang bisa didapatkan bila berbelanja di Akihabara. Di kota ini, di mana wisatawan datang dari seluruh dunia, banyak toko yang menyediakan petunjuk dengan berbagai bahasa pendukung. Jadi, bagi kalian pengunjung yang tidak mengerti bahasa Jepang pun bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti orang Jepang. Terlebih lagi, di sini Anda bebas menggunakan konter bebas pajak dan kartu kredit. Produk elektronik apa yang Anda cari, spesifikasi seperti apa yang Anda butuhkan, dengan kisaran harga berapa. Bila Anda menyampaikan keinginan Anda, para staf toko akan memberikan rekomendasi produk yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan Anda. Yang kedua, kita merasakan kentalnya budaya otaku. Di Akihabara,
kita tidak hanya akan menemukan barang-barang berbau otaku terbaru, tetapi juga manga, game, dan action figure langka yang sulit ditemukan. Bahkan, di sini terdapat toko di mana kita bisa mencoba berfoto sebagai cosplayer. Bila ingin merasakan budaya otaku yang kental, Akihabara adalah tempat yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kita bisa melepas lelah dengan dilayani maid yang imut. Maid cafe yang ada di Akihabara jumlahnya tak terhitung. Namun sekarang para maid tidak hanya akan melayani di kafe. Akhir-akhir ini terdapat layanan Akihabara Guide Tour, di mana para maid akan memandu para wisatawan berkeliling Akihabara. Dan yang pastinya, kita bisa membeli oleh-oleh khas Jepang. Di Akihabara terdapat banyak toko oleh-oleh yang menyediakan produk yang hanya bisa dibeli di sini, seperti peralatan elektronik, barang-barang berbau otaku, dan lain-lainnya. Toko-toko tersebut lengkap dengan barang-barang khas Jepang, jajanan Jepang, dan produk-produk lain yang bisa dijadikan oleh-oleh. Semakin banyak toko-toko yang menjual barang-barang khas Jepang, salah satunya adalah Kuramoto Stand yang menjual botol sake Jepang atau Nihonshu orisinal. Sebenarnya masih banyak hal yang hanya kita bisa temui di Akihabara ini. Itulah beberapa hal tentang Akihabara, dan semoga suatu saat nanti kita bisa berkunjung langsung ke Akihabara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan melalui video tadi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menambah informasi bagi kita semua. Mohon maaf juga atas segala kekurangan, kesalahan, dan segala keterbatasannya. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.